Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah narasumber kita berikutnya di Ngonten Aja edisi spesial Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-73. Di samping saya sudah ada Bapak Hanif. Selamat siang Pak Hanif. Siang Mbak. Apa kabar Pak? Baik Mbak Irunisa. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat Alhamdulillah. Dalam rangka Hari Jadi Pak Hanif. Ya. Kalau datang dari Jakarta ke sini, biasanya kan pulang kampung. Ya. Kalau ini pulang untuk memeriahkan Hari Jadi, apa rasanya Pak? Wah ini luar biasa sekali ya. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman kembali. Hampir 4 tahun sudah saya ninggalin Kalimantan Selatan. Kemudian hampir setiap tahun saya menunggu momen seperti ini untuk melihat, mereview perkembangan pembangunan selama 1 tahun sebelumnya, dan kita bisa membayangkan ke depan mau seperti apa. Ini saya sangat tertarik dengan event-event semacam ini. Tentu saya ingin selalu hadir terus pada event-event seperti ini. Terima kasih Pak Gubernur, teman-teman Provinsi Kalimantan Selatan telah mengundang kami untuk selalu hadir pada upacara-upacara peringatan Hari Jadinya. Kalau ngomong 73 berarti kan bukan usia yang muda lagi ya Pak ya. Kelihatan dari 73 tahun Banua kita sudah banyak membangun, apalagi di kepemimpinan Pak Gubernur Sabiri Nur ya Pak ya. Nah, apa yang Bapak rasakan di usia 73 Banua kita tercinta ini selama Bapak menjadi ibaratnya menjadi orang Banua yang kemudian berkiprah di kancah nasional begitu Pak? Di usia yang 73 tahun sebenarnya bukan usia yang terlalu tua, juga tidak bisa dibilang muda. Namun sejujurnya persiapan kita agak lebih masak ya. Seperti bagaimana pendahulu-pendahulu kita mengantisipasi ibu kota kita dengan menggeser ke Banjarbaru. Kenapa? Karena secara kapasitas lingkungan tentu Banjarbaru lebih memadai untuk bergerak lebih bagus. Kemudian juga saya rasa ini potensinya cukup besar Kalimantan Selatan, meskipun luas daratannya hanya paling kecil di antara Kalimantan yang lain, tetapi potensi sumber daya alamnya yang bisa diekstraksi maupun yang renewable cukup besar, sehingga ini sangat-sangat memerlukan kedewasaan, perhatian yang cukup serius dari teman-teman untuk kemudian menjaga ini bisa renewable. Jadi tidak kemudian habis, katakan batubara habis, kemudian kita tidak tahu apa-apa, tetapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Saat ini dominasi pertumbuhan kita disupport oleh sektor batubara dan kebun. Nah ini memang harus diantisipasi dari awal, menyikapi ekstraksi sumber daya alam yang tentu ada batasnya. Kalau Pak Hanif melihat bahwa kalau di Jakarta Pak, melihat Kalimantan sendiri sebagai pemasok batubara yang terbesar, istilahnya begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak kira-kira dari sektor pemerintah sendiri di pusat gitu memandang bahwa Kalimantan Selatan sebagai pemasok itu? Pemerintah Republik Indonesia, kami di Jakarta tentu memandang serius keperlunya kehati-hatian Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyikapi melimpahnya sumber daya alam ini. Kita hampir tahu bahwa 30% produksi batubara nasional disumbang dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ini tentu berdampak bagaimana kondisi alam harus kita pulihkan, harus kita lakukan safeguard ataupun mitigasi pengendalian pemanfaatan itu sendiri. Saya titip pesan pada teman-teman Kalimantan Selatan, di dalam kelimpah ruahan sumber daya alamnya tetap bijaksana melakukan pengelolaannya. Apa yang telah maju, telah baik, terus kita tingkatkan. Apa yang belum kita capai, kita capai. Jangan sekali-kali terlena oleh potensi yang melimpah. Yang melimpah ini. Segera kita berbenah, ambil langkah-langkah bijaksana di dalam pemanfaatannya sehingga anak cucu kita bisa merasakan. Karena kalau kita berbuat sekarang, kita akan tahu apa yang akan terjadi pada anak cucu kita. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan sesuatu dengan membiarkan saja, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi nantinya buat anak cucu kita. Sehingga singkat kata, ayolah bergerak mulai sekarang lebih terarah, lebih bijaksana. Oke, terakhir Pak Hanif, harapan Bapak terhadap Banua kita tercinta ini dengan angka 73 kira-kira ke depan mau seperti apa? Kita apresiasi pertumbuhan ekonominya di angka 5, sekian lebih pada saat provinsi lain mengalami kendala. Ini tentu meyakinkan kita bahwa sebenarnya Kalimantan Selatan mempunyai potensi paling tidak sumber daya manusianya yang cukup lumayan tinggi dibandingkan provinsi lain.
Sehingga justru dengan sumber daya manusia yang tinggi kita harapkan optimalisasi pemanfaatan penggunaan ruang, keuntungan geografis kita menjadi keunggulan kompetitif nantinya. Jadi kita saya rasa potensi ini harus terus dibangkitkan. Jangan lelah berusaha, jangan lelah berkarya untuk Banua kita. Oke, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Hanif ya. Kita akan tunggu lagi berikutnya. Kapan-kapan beliau akan kita undang kembali di podcast kita ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam. Sukses Assalamualaikum Kominfo, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngonten aja. Ada Ibu Hanifah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat? Optimis ya Bu ya? Ya, selalu optimis. Selalu optimis. Ngomong-ngomong tentang hari jadi Bu. Jadi hari jadi kali ini kan kita terlihat bahwa suasana berwarna kuning nih Bu. Ya. Kalau dilihat logonya ada kuning, ada merah, hijau. Kira-kira menurut Ibu kuning itu mencerminkan apa Bu? Kuning itu melambangkan kemakmuran ya. Karena memang kayak kita itu menuju ke arah kemakmuran di sana dan memantapkan untuk masyarakat kita menjadi lebih makmur dan sejahtera. Kuning itu penuh filosofi keberkahan, semangat. Jadi semua hari ini nuansa kuning. Termasuk kita hari ini, Ya. semua kostum warna Cantik kuning. sekali. Sasirangan ya Bu ya? Harus sasirangan Harus dong. sasirangan. Oke. Rakat Basindat Junjung Martabat Banua Babarakat. Tema yang diusung dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini. Menurut Ibu Hanifah? Sangat tepat. Oke. Kita harus selalu bersama-sama, bersatu padu, dan tentunya juga menjunjung harga diri kita, kehormatan kita untuk Banua kita yang lebih babarkan. Kira-kira dengan 73 tahun tuh Bu, kan itu bukan usia yang muda ya Bu ya? Betul, betul. Oke, 73 tahun itu saya belum lahir kan? Sama dong. Sama ya Bu ya? Oke, menurut Ibu sendiri makna 73 tahun di tahun ini untuk Banua kita seperti apa Bu? 73 tahun tentunya sudah semakin bijaksana. Tentunya mudah-mudahan ini juga sama seperti kita sendiri ya. Misalnya kami dari Dinas Lingkungan Hidup, kita berharap di usia ke-73 tahun ini Kalimantan Selatan tentunya memiliki lingkungan yang lebih baik. Di antara hiruk pikuk bagaimana kita membangun secara ekonomi, membangun lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan juga lebih mantap. Oke, ngomong-ngomong soal lingkungan nih Bu, nah itu ada launching Geopark Meratus. Betul. Menurut Ibu seperti apa Bu? Ini momentum penting bagi kami, Badan Pengelola Geopark. Kami memohon Bapak Gubernur untuk bisa meluncing logo baru. Kenapa harus ada logo baru? Bagaimana dengan logo yang lama? Tentu kita sedang melakukan new branding terhadap logo kami, sehingga ada Intan sebagai salah satu konsep penting dari logo kami, karena Intan itu warisan geologi internasional yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Di Indonesia nggak ada loh Intan, hanya ada di Kalimantan Selatan. Hanya ada di Kalimantan Ya. Selatan. Sehingga kita berharap Intan ini bersinar, bukan hanya menyinari Banua, tetapi juga menyinari dunia. Luar biasa. Berarti Bu keunikan Kalsel salah satunya adalah Intan Iya, itu betul. ya Bu Secara ya? geologi, karena kalau kita mengajukan diri sebagai geopark, kita harus punya sejarah geologi yang luar biasa. Dan alhamdulillah Kalimantan Selatan mewarisi sejarah geologi yang luar biasa dengan biodiversity, dengan culture diversity, dan tentunya dengan geodiversity-nya. Jadi kalau kita lihat bahwa Intan pada logo Geopark yang baru itu menandakan sesuatu kemakmuran ya Bu ya? Warna Sesuatu kuning di warna tulisan kuningnya. warna Oke. kuning di tulisan Geopark Meratus itu warna khas Banjar ya, suku Banjar. Karena memang logo ini menggambarkan interaksi yang harmonis antara suku Banjar, suku Dayak, dan juga suku-suku lainnya yang saling berharmoni untuk menjaga bumi, warisan bumi. Ya, Di luar Kalimantan biasa Selatan. ya. Terakhir Bu, harapan Ibu di 73 tahun Banua kita tercinta ini, apa yang kira-kira bisa Ibu berikan
atau barangkali makna yang terkandung yang bisa Ibu sampaikan kepada kami semua? Tentunya di usia 73 tahun bukan muda lagi. Tentu kita lebih memantapkan diri kita semuanya sebagai warga Banua untuk bersatu padu. Kita bersama-sama membangun Banua kita. Dan tentunya lingkungan untuk Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan ini untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih Bu Hanifah. Kita kembali ke konten aja berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ngonten aja hari jadi spesial Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentu saja ngonten aja juga punya narasumber yang spesial. Siapakah dia? Beliau adalah Pak Samsir. Kira-kira apa sih menurut beliau makna hari jadi pada kesempatan kali ini? Kuning, Pak Samsir. Baik. Nah, menurut Pak Samsir, Ya. warna kuning yang kita lihat di mana-mana nih ornamennya lagi kuning. Ya. Luar biasa. Apa menurut maknanya buat Ian? Ya, warna kuning ini sejak dulu ya, sejak kerajaan kita, Kerajaan Banjar, ya itu sudah kita mengedepankan warna kuning. Kuning itu memberikan semangat. Kenapa kuning ini? Kuning ini ada di dalam dada, kemudian enak dilihat, cerah, ya. Kita penuh semangat, penuh optimis untuk mengejar terutama pembangunan kita. Nah, contoh saja di pertanian, padi saja kalau panen warnanya kuning. Nah, jadi menghasilkan. Nah, warna kuning itu memberikan harapan, kemudian merealisasikan, itu warna kuning. Nah, jadi kita berharap hari ini nuansa kuning ini dan suasana yang gembira. Kalau dilihat Pak, pada perayaan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini mengusung temanya adalah Rakat Basindat, junjung martabat Banua Babarakat. Baik. Menurut Ian, Pak Samsir. Jadi Rakat Basindat, artinya begini, kita ini harus akur. Nah, jangan hual papadaan. Nah, itu orang Banjarnya. Lalu kalau Basindat itu posisi bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita harus dalam ikat. Ya, Basindat itu bekerja keras. Kalau ininya kita sing-sing, itu Basindat namanya. Ya, Banua Babarakat. Kalau kita bekerjanya bersama-sama, bergotong royong, sering yang dikemukakan oleh Pak Gubernur Paman Birin. Bekerja itu gotong royong, tidak mungkin bisa sendiri. Kalau kita gotong royong bersama-sama, hasilnya pasti bagus. Bekerja bergotong royong tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, betul. Artinya semua itu ada prosesnya, Pak, Ada ya. proses semua. Jadi kalau ngomong-ngomong dengan 73 tahun, Pak Samsir, kira-kira itu adalah usia yang sepertinya bukan usia muda lagi. Menurut Pak Samsir, apa makna 73 tahun di perayaan Hari Jadi Banua kita ini? 73 tahun adalah suatu usia yang cukup tua ya. Dan kita bersyukur bahwa di 73 tahun ini Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah provinsi yang terdepan di Pulau Kalimantan khususnya. Kalau kita lihat pembangunan sektornya, Kalsel adalah yang terhebat. Bukti ya, karena saya Kepala Dinas Pertanian, sektor pertanian itu menjadi andalan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah minus, Kaltim minus, Kalbar minus, Kaltara minus, hanya yang surplus beras itu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya, Pak. Ya. Luar biasa. Nah, jadi dengan kondisi 73 tahun ini memberikan harapan kepada kita bahwa Kalimantan Selatan itu sebagai induk ibu kota Kalimantan Selatan, provinsi tertua. Provinsi tertua yang memberikan bagian wilayahnya kepada provinsi lain. Kemudian provinsi yang hasil pertanian, hasil pembangunan juga dinikmati oleh provinsi lain. 73 tahun bukan usia yang pendek. 73 tahun adalah usia yang hebat untuk Kalimantan Selatan. Oke, begitu optimisnya Pak Samsir ya, mengungkapkan bahwa 73 tahun itu adalah sesuatu yang kita lihat bahwa sudah matang begitu ya Pak. Betul. Ya, kait dengan penghargaan yang barusan. Baik. Nah, bagaimana kira-kira Baik, Pak Samsir? jadi kemarin tepatnya tanggal 14 Agustus Bapak Gubernur Paman Birin itu menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden terkait dengan medali Adikarya Nararya di sektor pertanian. Kenapa Paman Birin memperoleh penghargaan tersebut? Karena beliau dianggap
melebihi dari tupoksi yang sudah ada. Beliau mau turun ke lapangan, beliau memperhatikan semua sektor, baik anggaran, kemudian melihat di mana kesusahan, beliau langsung turun. Lalu distribusinya untuk Kalimantan Selatan itu adalah produksi beras kita. Sampai dengan hari ini kita sudah mencapai hampir 800.000 ton dari target 1 juta. Di Desember insya Allah kita akan mencapai 1 juta. Dan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah 6 penyangga pada kondisi El Nino atau kekeringan pada saat ini. Ditarget oleh pemerintah pusat kita 100.000 hektar dan sudah realisasi sebanyak 51.000 hektar. Jadi tinggal 51.000 hektar di sisa-sisa bulan-bulan berikut. Dan Pak Gubernur Paman-Mirin satu-satunya gubernur yang mewakili gubernur yang lain kemarin. Jadi luar biasa. Dan pada hari jadi kemarin, tanggal 14 tentu kado. Kado ya. Kado benar, yang terindah kado, untuk ya. hari jadi dan untuk masyarakat dan petani khususnya. Ada 2 momen yang diterima Pak Gubernur pada hari jadi. Yang pertama adalah medali adikarya, kemudian yang kedua beliau menerima medali melati dari Pramuka. Nah, dan dalam momen yang hanya berganti jam, Pak Gubernur sudah memperoleh penghargaan 2 kali. Dua sekaligus. Luar biasa. Dan ini dipersembahkan oleh Pak Gubernur untuk masyarakat Kalimantan Selatan, petani dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai kado. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita nantinya yang muda-muda untuk meneruskan pembangunan, karena apa? Pembangunan inilah untuk generasi ke depan, anak cucu kita. Terakhir Pak Samsir, harapan Pak Samsir untuk hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan Banua kita ke depannya seperti apa? Ini adalah momen bagaimana kita menjadikan tonggak atau tolak ukur. Kita tidak boleh ketinggalan dengan adanya ibu kota negara. Kita sebagai penyangga ibu kota negara harus mempersiapkan semuanya. Kalau kita ketinggalan tidak mempersiapkan, apalah artinya pintu gerbang ada di Kalimantan Selatan. Ya, betul. Semua sektor, perekonomian, infrastruktur harus mendukung untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan yang kita cintai. Di sini bumi dipijak, langit dijunjung. Di sini kita hidup untuk memberi makan anak cucu kita. Nah, mari kita bersama-sama membangun Kalimantan Selatan ke depannya. Semoga bumi kita tercinta ini tetap berada pada posisi yang tegak lurus dan hijau selamanya. Baik, terima kasih. Itu dia tadi narsum kita pada kesempatan konten aja di spesial hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Hairuni, pamit dulu undur diri. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.